Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan doa. Silakan siapa yang doa. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini siapa yang akan masuk? Andra. Ada lagi? Semoga sedang keterangan Andra. Sakit. Oke, kamu akan kembali bijak ya. Ya, semoga sembuh. Oke, sudah siap kita belajar? Ini buku-bukunya sudah dibawa. Afin, gimana? Bawa. Oke, semua sudah lengkap. Alhamdulillah. Sudah siap. Oke, anak-anak, hari ini kita masih berusaha tentang menjaga lingkungan alam ya. Kemarin di bab itu kita bahas yang pertama tentang bagian dalam pasal 24 kalau lagi gimana sahabatnya jelas. Apabila itu akan membaca dan memaparkan tentang kerusakan di daratan di lautan dengan sekitar ramah manusia. Lalu permasalahan selanjutnya kedua kita bahas tentang isi tajwidnya ya. Selanjutnya kita bahas baik itu oleh siang memakai hukum takwil sukun dan sebagainya. Kalau ketiga kita membahas tentang isi dari ayat tersebut dan juga tentang hadisnya. Untuk lebih memantapkan kita mengatakan mandu hikmah daripada kemarin kita bisa menonton video singkat standar dan singkat. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi pada faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami. Sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yaitu pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer seperti pembentukan ozon. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di bumi. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab terjadinya pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak dari pencemaran tanah dapat berupa hilangnya kesuburan tanah, meracuni air tanah, hilangnya keseimbangan ekosistem,
dan masih banyak dampak negatif lainnya. Upaya penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Sekian dulu pembahasan singkat tentang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat kalian. Oke, kita ada menjelaskan tentang pencemaran yang ada di lingkungan dan tentang hadis, yaitu di mana Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk menjaga lingkungan alam sekitarnya, salah satunya dengan cara menanam pohon. Ya, ada yang bisa bacakan? Hadisnya? Ya, jadi yang kau mantisa atau abiyani ahadikum fasilatu wa ini stato ala kamu manaka ya berisana wala berisana. Artinya tidak pernah tiba dan di tangan salah seorang di antara kalian ada di halaman jika kau punya jadi di 1400 tahun yang lalu Rasulullah memerintahkan pada kita umatnya menunjukkan inqamatis sa'ah jika kiamat tiba wa fi yadi ahadikum fasilatun, di tangan kalian ada fasilah, yaitu bibit tanaman, padistato'a jika mampu antatakuma, maksudnya tidak mampu ketika kiamat belum berdiri hatta yakrisaha, maka sampai dia menanamnya yakrisaha, maka tanamlah. Jadi sini Rasulullah menganjurkan kita semua untuk senantiasa menjaga lingkungan dengan cara menanam bibit pohonan. Lalu penjagaan lingkungan tadi disebabkan oleh dua faktor, apa aja? Alam dan non-alam. Alam itu contohnya apa tadi? Yang tersebut gempa, tsunami, atau longsor, banjir. Bencana alam bisa kita gempa, tsunami, banjir, atau longsor. Termasuk juga gunung meletus, ya. Ini adalah faktor alam. Kalau non alamnya adalah manusia, ya, disebabkan oleh manusia. Kayak kemarin bima kasabat biaidin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, ya kita semua. Maka pencemaran itu ada di beberapa tempat, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Contoh pencemaran air, limbah, apa? Istilahnya limbah sampah. Kalau bahasa kita limbah rumah tangga. Lalu apa lagi? Limbah industri atau pabrik, ya hampir betul. Limbah rumah tangga dan limbah pabrik yang menyumbang sangat banyak dalam pencemaran air. Lalu pencemaran udara, asap kendaraan, bakar sampah, asap industri, ya kan? Asap rokok itu maksudnya. Ya, jadi asap industri, kendaraan. Lalu juga terakhir pencemaran tanah. Tadi sampah plastik. Apa sampah plastik? Sekali. Salah satu faktor yang paling terurai. Yang sulit terurai, betul. Sampah plastik yang
memang salah satu zat yang sulit diurai, butuh waktu berabad-abad. Nah, gimana cara pencegahannya? Tadi Di potong-potong kecil di mainan semut. bisa. Coba perhatikan dulu. Menu baca pertama apa? Reduce. Mengurangi. Gimana sih maksudnya mengurangi? Mengurangi penggunaan sampah plastik, mengurangi botol yang sekali pakai. Ya bisa. Mengurangi memakai kendaraan yang masih memakai apa berarti zat-zat yang berbahaya seperti asap. Yaitu mengurangi tadi plastik terutama ya, plastik ya kan, baik itu plastik buat makanan, minuman, sekali pakai. Kedua, apa yang kedua? Apa bacanya? Eus menggunakan kembali, maksudnya gimana nih? Ya, mengulangi kembali plastik yang kita pakai kalau masih bisa dipakai, ya. Jadi jangan langsung dibuang. Kantong kresek, kantong plastik kalau masih bersih jangan dibuang, ya kan? Terus yang ketiga, recycle. Gimana maksudnya recycle? Daur-ulang botol plastik. Jadi kalau plastik yang masalah, bisa kita buat tempat pensil, ya kan? Kalau misalnya di pabrik bisa jadikan biji plastik, dicuci kembali, dikaca-kaca, jadikan biji plastik. Biji plastik itu bisa digunakan untuk kegunaan yang lain, ya kan? Kalau bagi kita ya bisa botol-botol itu kita jadikan kalau misalnya kalian prakarya, kerajinan tangan, ya bisa jadi tempat pensil, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu disebut recycle. Repair, sama nih 4. Apa maksudnya repair? Memperbaiki bahan elektronik atau yang lain sebagainya. Jadi pada elektronik salah satu limbah yang disebut kompleks bahan disebut zat radioaktif, sangat berbahaya. Seperti misalnya handphone, laptop, di situ ada baterai yang tidak boleh kena api, ya kan? Bisa menjadikan ledakan. Dan ini salah satu yang tadi bahannya bisa menyebabkan kerusakan pada tanah, ya, bahan radioaktif tersebut, ya, menyebabkan tanah tidak subur. Lalu remediasi apa remediasi itu? Contoh Bersih rumah, bersih kelas, ya kan? Ya, ini remediasi apa? Dan terakhir bioremediasi itu apa? Nah, agak susah membersihkan dengan menggunakan mikroorganisme. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26, Innallaha la yastahi ayat 3 masalah ma ba'udatan sama ba'udaha. Allah tidak mau buat perumpamaan adalah tentang nyamuk dan yang lebih rendah dari nyamuk, itu bakteri. Fa'amal ladina amanu fa'amal ladina amanu fayaquluna al-haqqu min rabbihim. Kalau mereka mengatakan ini maksudnya orang kafir, maka Allah bilang masalah ini apa? Tentu binatang kecil itu, makhluk kecil itu yaitu mikroorganisme bakteri yang digunakan sebagai pengurai, ya kan? Bakteri-bakteri itu semuanya jahat, ya kan? Pengurai. Kayak di tubuh kita juga ada bakteri-bakteri juga untuk mengurai makanan. Oke, jadi pelajaran kita hari ini tentang masalah lingkungan. Di sini kita bisa ambil kesimpulan refleksi untuk skala kecil buat kita apa yang kita lakukan dalam menjaga lingkungan kita. Apa yang kita lakukan? 1, tadi yang disebutkan Mr. Adil, mengurangi sampah plastik. 2, Memakai kendaraan
Tidak sama plastik. Tadi yang hadis apa tuh? Tanam bibit pohonnya. 4. Tadi yang dilakukan sehari-hari di rumah bersih. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, itu yang kita lakukan. Karena kalau Islam mengajarkan nazimatun tinggal di iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu dari bersih. Gas. Nah, hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.